Tetapi kalam yang sesungguhnya atau bahasanya Al-Quran atau Injil atau kalamullah yang sesungguhnya itu adalah sifatnya azali, berdiri sendiri tanpa adanya huruf, tanpa adanya suara. Ini perlu diketahui. Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang selanjutnya ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Yang selanjutnya ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya ada yang namanya suhuf. Suhuf ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, juga diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lembaran. Tetapi yang perlu diketahui bahwa yang namanya Alkitab ini sifatnya adalah azali. Sifatnya bukan bangsa huruf. Jadi ketika Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau diturunkan kepada malaikat, diberikan kepada nabi-nabi yang lain, itulah baru berupa kalam. Kalamnya siapa? Kalamnya malaikat Jibril. Kalam yang berupa ucapan. Ini adalah hadis. Maksud hadis ini adalah baru, tetapi kalam yang sesungguhnya atau bahasanya Al-Quran atau Injil atau kalamullah yang sesungguhnya itu adalah sifatnya azali, berdiri sendiri tanpa adanya huruf, tanpa adanya suara. Ini perlu diketahui. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah dengan kalamullah, bersih dari perkara suara, bersih dari huruf. Adapun ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca Iqra oleh Sayyidina Jibril yang berupa suara. Itu hadis. Tadi saya katakan hadis itu apa? Masuknya adalah baru. Sedangkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini sifatnya adalah azal. Dari zaman dulu bersih, tidak ada yang namanya suara, bersih dari perkara huruf. Sifatnya azali. Tidak disertai dengan huruf. Dari zaman kapan? Wallahu a'lam. Dari zaman dulu, dan tidak dulunya di sini adalah tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya, sebagaimana Allah pun tidak ada awalnya. La awwalalahu. Adapun ketika diturunkan kepada para nabi yang sifatnya ada suaranya, itu bukan suara dari Gusti Allah, tetapi disuarakan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, ditirukan oleh para nabi. Salah satunya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau Kanjeng Nabi mengucapkan atau melafalkan kalimat Iqra, ini bukan berarti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seluruh Al-Quran yang 30 juz dan kitab Injil dan kitab Taurat dan kitab Zabur. Ini sifatnya sudah ada tulisan dari Gusti Allah? Tidak ada sama sekali. Adapun ditulis, mohon maaf, dan dulu pun, mohon maaf ini, dulu ketika zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada yang ditulis. Karena sifatnya menghafal. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Jibril alaihissalam, langsung disampaikan kepada umatnya, bil khusus kepada para sahabat. Para sahabat langsung menghafalkan. Menghafalkan, dihafal, langsung dihafalkan. Nah, ini
Makanya kalau ngapunten, biasanya kan ada orang, maaf, biasanya ada orang ketika mau memberikan sebuah ijazah ini biasanya langsung dihafalkan. Ada kan orang yang seperti itu, Kang, ayo aku harap ngasih ijazah, dibaca 3 kali, setelah itu harus langsung hafal. Kalau nggak hafal gagal. Ono yang seperti itu. Lah, artinya apa? Jeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah itu menirukan siapa? Menirukan malaikat Jibril. Tetapi dari Allahnya itu bersih dari suara. Artinya tidak ada suara, bukan sifatnya suara yang namanya kalam. Kalam Allah ya maksudnya. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Huruf-huruf itu termasuknya baru kemarin. Di saat Jeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai para sahabat, mohon maaf, sahabatnya banyak yang wafat karena ikut peperangan. Lalu ditulislah di papan-papan atau ditulislah di pelepah kurma, ditulislah di pelepah kurma. Lalu karena saking berserakan lain dan sebagainya, dan dikhawatirkan, maaf, para sahabat ini banyak yang wafat, maka penghafal Al-Quran ini semakin sedikit. Nah, dari situlah maka Sayyidina Umar dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman mencetak Al-Quran, menulis Al-Quran. Begitu juga dengan kalam-kalam yang lain selain Al-Quran pun sama. Tetapi yang perlu diingat bahwa Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat dan suhuf-suhuf yang lain kalamullah ini tidak ada suaranya dan tidak ada hurufnya. Adapun hurufnya, suaranya itu sifatnya baru semua. Sifatnya baru karena dilafalkan oleh Sayyidina Jibril, diturunkan kepada para nabi. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, gitu diucapkan oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi Daud. Begitu juga Al-Quran diucapkan, dilafalkan, mohon maaf, dilafalkan, ada lafadznya, Iqra, ada suaranya. Itu dari siapa? Dari Sayyidina Jibril alaihissalam. Kalau dari Allahnya tidak ada hurufnya seperti apa, suaranya seperti apa, tidak ada. Ini yang dimaksud dengan sifat azali, berdiri tanpa adanya suara, berdiri tanpa adanya huruf. Ini yang disebut dengan kitab. Kalau kita kan taunya kitab itu ya Al-Quran, sudah tahu ada tulisannya. Iya, itu secara apa namanya? Secara dohir itu memang ditulis. Tetapi yang nulis siapa? Yang nulis itu para sahabat. Dan dulu para sahabat nulisnya nggak seperti lengkap seperti sekarang. Ya maaf lah. Hanya sekedar rengget-rengget seperti itu saja. Bahkan untuk membedakan antara ta terus ba ini sangat susah. Maka ada ilmu dikasih titik, dikasih harokat. Nah, dikasih harokat dan lain sebagainya. Lalu ini bagaimana supaya bisa dibaca oleh seluruh orang sealam dunia ini? Maka diciptakanlah yang namanya ilmu tajwid. Di dalamnya ada ilmu makhorijul huruf dan lain sebagainya.